Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara mahasiswa, kita lanjutkan proses perkuliahan kita untuk mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja bagi mahasiswa program studi manajemen logistik industri agro Politeknik Ati Padang. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang Azhar K3. Pada minggu sebelumnya Bapak review ulang sebentar bahwasannya saudara sudah memahami apa itu K3 di tempat kerja. Salah satu prosesnya sudah saudara lakukan dengan melihat dasar hukum atau undang-undang yang memberlakukan bahwasannya K3 perlu diterapkan di tempat kerja, yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mengatur tentang pelaksanaan K3 di tempat kerja. Nah, dari beberapa definisi yang kemarin yang sudah Anda ketahui, hari ini kalau di dalam dunia kerja itu ada bahaya-bahaya yang timbul daripada akibat suatu pekerjaan. Bahaya itu bahasa lainnya sama dengan azar. Nah, hari ini kita akan kupas bersama tentang azar K3 di tempat kerja. Sebelumnya, saudara sudah harus memperhatikan apa saja tanda-tanda bahaya yang ada di tempat kerja yang kita kenal dengan istilah K3. Misalnya kita perhatikan dulu ya, gambar ini. Bahwasannya seorang pekerja di dalam tempat kerja itu harus menggunakan alat pelindung diri. Nanti alat pelindung diri ini itu akan menentukan terjadi bahaya atau tidak. Walaupun setiap pekerja menghindari terjadinya risiko atau bahaya di tempat kerja, namun hal itu tidak bisa dipungkiri. Nah, kita lihat yang pertama, itu adalah definisi bahaya. Bahaya merupakan sifat dari suatu bahan, cara kerja suatu alat, cara melakukan suatu pekerjaan, tempat dan posisi atau kondisi lingkungan kerja yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi manusia. Kerugian terhadap harta benda bisa menimbulkan penyakit akibat kerja, cedera, cacat sementara dan permanen, maupun kematian. Nah, dari Anda memahami konsep bahaya, maka kita akan lebih berhati-hati saat melakukan pekerjaan sehingga terhindar dari bahaya di tempat kerja. Dari sini kita akan lihat beberapa definisi daripada azar itu atau definisi daripada bahaya. Azar atau bahaya adalah segala sesuatu yang dapat berpotensi menjadi bahaya, bahkan eksiden atau insiden. Maka saudara harus paham nanti apa itu eksiden ataupun apa itu insiden. Maka azar juga dapat didefinisikan sebagai sebuah sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Nah, OSAS dalam 18.001/2007 juga mengatakan azar atau sumber bahaya itu adalah sumber situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai badan atau mengganggu kesehatan manusia yang terjadi di tempat kerja. Nah, inilah beberapa definisi daripada azar itu. Kemudian azar itu dapat terjadi di tempat kerja. Tempat kerja itu adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja itu bisa bekerja atau sering memasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Jadi tempat kerja ini saudara, apalagi nanti Anda di logistik bisa bekerja di dalam ruangan atau bisa bekerja di lapangan. Nah, maka azar-azar yang akan terjadi atau sumber-sumber bahaya yang akan terjadi itu perlu saudara perhatikan. Nah, dari sini ada dua konsep perbedaan antara azar dan resiko. Kalau azar tadi sudah, kalau resiko kemungkinan atau peluang suatu bahaya itu menjadi suatu kenyataan atau suatu kesempatan terjadinya kerugian atau kecelakaan dalam bekerja. Maka safety atau keselamatan adalah suatu pengendalian terhadap kerugian akibat kecelakaan. Nah, dari sini baru kita akan bahas bagaimana kita mengidentifikasi atau mengetahui adanya suatu bahaya di tempat kerja dengan memperhatikan 5 faktor ini. Pertama, faktor bahaya biologis, faktor bahaya kimia, faktor bahaya fisik, faktor bahaya biomekanik, dan faktor bahaya sosio-psikologis. Satu lagi adalah ada faktor bahaya ergonomis saat kita dalam bekerja. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang dikatakan dengan azar biologis yaitu adalah potensi bahaya yang ditimbulkan
dari faktor makhluk hidup, biasanya dari lingkungan yang tidak bersih, kotor, dan lain sebagainya. Misalnya kalau di logistik ya, hazard biologis itu adalah ada pada gudang, di mana pada gudang terjadi tempat tumpukan bahan. Di sini akan ada tikus kah namanya, atau dan lain-lain sebagainya. Hazard kimia, potensi bahayanya disebabkan oleh sifat atau karakteristik dari kimia yang dimiliki oleh suatu bahan yang ada. Dia bersifat flammable atau mudah terbakar, ataupun bersifat korosif. Kemudian hazard fisik, potensi bahaya disebabkan oleh faktor fisik dari seseorang yang sedang melakukan pekerjaan. Kemudian hazard ergonomis, potensi bahaya disebabkan karena tidak efisiennya hubungan antara alat kerja dengan manusia sebagai pekerja. Dan yang kelima adalah hazard psikologis, potensi bahaya disebabkan oleh terjadinya suatu konflik di dalam lingkungan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka saat Anda bekerja, diusahakan hazard psikologis ini tidak terjadi, karena itu akan berhubungan dengan kualitas dan kinerja dalam melaksanakan pekerjaan. Karena jangan ada tekanan saat kita melakukan pekerjaan. Nah, ini contoh dari hazard ketiga ya. Ada hazard yang lainnya seperti tadi, hazard budaya kerja inilah salah satu yang perlu kita terapkan. Nah, ini hazard somatik seperti biasa, hazard lingkungan fisik, contoh-contohnya kebisingan dan lain sebagainya, bisa juga termasuk di dalamnya suhu, temperatur, pencahayaan di tempat kerja. Kemudian lingkungan kimia ya, bisa bersifat organik, anorganik, kemudian bisa berdampak terhadap kesehatan kita sehingga menimbulkan yang namanya penyakit akibat kerja. Nah, hazard biologis seperti tadi yang kita Bapak sampaikan, yaitu adanya faktor daripada mikroorganisme yang ada pada tempat kerja. Kemudian hazard perilaku, hindari kebiasaan merokok, kemudian pola makan yang harus diperhatikan sehingga kita sehat dalam bekerja. Nah, setelah saudara memahami dan telah mengidentifikasi hazard ketiga, kita akan coba praktekkan ya. Ini Anda perhatikan nanti, saudara perhatikan ini dari gambar-gambar yang ada sebanyak 16. Nanti saudara kelompokkan mana yang hazard biologis, mana yang hazard kemis, mana yang hazard fisik, mana yang hazard fisiologis, dan mana yang hazard ergonomis. Sehingga dari sini saudara bisa memahami lebih lanjut daripada jenis-jenis hazard yang terjadi. Nanti pada minggu selanjutnya saudara akan jelaskan ini termasuk hazard biologis dan sebagainya, termasuk apa kegunaannya dan sebagainya. Ya, dari di sini mudah-mudahan saudara bisa memahami lebih lanjut sehingga nanti tidak ada terjadi kecelakaan dalam bekerja dan saudara selalu sehat. Salam K3 ya, zero accident, no way ya untuk terjadinya kecelakaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.